Kisah Sunan Ampel, Cahaya dari Campa, penata awal peradaban Islam Jawa. Dalam sejarah panjang Islam di Nusantara, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh hormat, Sunan Ampel, sang perintis dakwah Wali Songo dan perancang dasar peradaban Islam di Tanah Jawa. Ia datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menanam. Ia berdakwah bukan dengan pedang, melainkan dengan kasih, akhlak dan kebijaksanaan. Sunan Ampel dilahirkan sekitar tahun 1401 Masehi di Kerajaan Campa, sebuah negeri Islam di pesisir Vietnam sekarang. Nama kecilnya Raden Rohmat, putra dari Syekh Ibrahim Al-Samarkonde, seorang ulama besar dari Asia Tengah yang berdakwah ke timur, dan Dewi Chandrawulan, putri Raja Campa yang beriman kepada Islam. Sekitar tahun 1440 Masehi, Raden Rahmat berlayar menuju Tanah Jawa. Ia datang memenuhi panggilan darah dan dakwah, sebab bibinya, Darapetak, adalah istri Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Perjalanannya bukan hanya perjalanan jasad, melainkan perjalanan batin, dari tanah ulama menuju tanah budaya. Kapalnya berlabuh di Gresik, pelabuhan utama Majapahit kala itu. Di sanalah ia bertemu dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, pelopor dakwah Islam pertama di Jawa. Pertemuan dua ulama besar itu menjadi jembatan antara generasi pendahulu dan penerus dakwah Islam Nusantara. Datanglah ke Jawa, karena di sana akan tumbuh taman Islam yang harum. Riwayat lisan Babat Ampel. Dari sanalah perjalanan panjang dakwah Sunan Ampel dimulai. Raden Rahmat tumbuh dalam keluarga berilmu dan berjiwa dakwah. Ayahnya seorang pendakwah lintas benua, ibunya bangsawan yang lembut dan penuh kearifan. Saat menetap di Jawa, ia menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Aryateja, penguasa pelabuhan Tuban. Dari pernikahan ini, lahir anak-anak yang kelak meneruskan risalah Islam. Sunan Bonang, Raden Maulana Makhdum Ibrahim, pendakwah di Tuban dan Lasem. Sunan Derajat atau Raden Kasim, pelopor dakwah sosial di Lamongan. Nyai Taluki, ibu dari Sunan Giri atau Raden Paku. Keluarga Sunan Ampel menjadi cikal bakal jejaring dakwah dan keilmuan yang membentuk wajah Islam Jawa. Karena itu, para ulama menyebut beliau sebagai Bapak Wali Songo, pembimbing generasi wali berikutnya. Sekitar tahun 1450 Masehi, Sunan Ampel mendirikan pesantren pertama di Jawa, di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah pusat pembinaan umat dan kaderisasi dai didirikan. Metode dakwahnya sederhana, namun sangat mendalam. Ia menolak kekerasan, menolak pemaksaan. Ia lebih memilih pendidikan, keteladanan, dan budaya. Melalui pesantren, beliau menanamkan 5 prinsip moral yang kemudian dikenal sebagai Moh Limoh. Moh main, atau tidak mau berjudi, moh madat, atau tidak mau mengisap candu, moh maling, atau tidak mau mencuri, moh minum, atau tidak mau mabuk, moh madon, atau tidak mau berzina. Dengan prinsip ini, masyarakat Jawa diajak meninggalkan keburukan tanpa marah atau bentrok. Mereka diajak berubah dengan sadar, melalui cahaya ilmu dan cinta. Pesantren Ampel Denta menjadi model pertama pendidikan Islam Jawa. Ada masjid, asrama, pengajaran kitab, dan adab. Dari sinilah muncul para ulama besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, dan banyak murid lainnya. Berdakwahlah dengan kesantunan, sebab hati manusia bukan tanah kering, tetapi taman yang harus disirami cinta. Ajaran Sunan Ampel dalam serat Wali Songo.
Sunan Ampel membawa pengaruh besar dari tanah kelahirannya, Champa. Dari sana ia membawa tradisi dakwah berbudaya, seni arsitektur beratap tumpang tiga, dan sikap Islam yang inklusif. Masjid yang dibangun Sunan Ampel menyerupai gaya Champa, tanpa kubah, tetapi bertingkat tiga, melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Ia juga menggunakan cara-cara lembut seperti tembang, simbol, dan seni sebagai jembatan dakwah. Dari Champa, ia belajar bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tetapi menyucikannya. Karena itu, dakwah Sunan Ampel di Jawa tidak menghancurkan adat, tetapi mengisinya dengan nilai tauhid. Ia menanamkan pandangan bahwa agama dan budaya adalah dua sisi yang bisa saling menguatkan. Dari Champa ia membawa cahaya. Di Jawa cahaya itu menjadi peradaban. Atlas Wali Songo, halaman 91. Gresik menjadi tempat awal Sunan Ampel menimba ilmu dan berkenalan dengan dunia dakwah Jawa. Dari pelabuhan ini, Islam menyebar ke pelosok melalui jalur niaga dan pernikahan. Sunan Ampel sering berkunjung ke Gresik untuk membina para pedagang dan santri, membentuk komunitas Muslim yang kuat dan berakhlak. Di Surabaya, pesantren Ampel Denta menjadi pusat ilmu, tempat para santri belajar tafsir, hadis, tasawuf, dan fikih, sekaligus latihan kepemimpinan. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar Wali Songo yang menyebarkan Islam ke seluruh Jawa. Sunan Ampel menekankan keseimbangan antara tauhid dan budaya, akhlak dan ilmu, lahir dan batin. Putranya, Sunan Bonang, berdakwah di Tuban, kota pelabuhan internasional. Dengan bekal ajaran sang ayah, ia menggunakan musik, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah, membuat Islam diterima dengan gembira oleh rakyat. Sunan Ampel sering datang ke Tuban, menjadikannya simpul dakwah maritim. Lamongan dan Giri, buah dakwah sosial dan politik. Dari Ampel Denta, lahirlah Sunan Derajat di Lamongan dengan dakwah sosialnya, dan Sunan Giri di Gresik dengan kepemimpinan politiknya. Dua murid dan anak didik ini melengkapi visi sang guru. Ampel menanam ilmu, Derajat menanam akhlak, Giri menegakkan keadilan. Ampel menanam, Bonang menyiram, Giri memanen. Pepatah pesantren abad ke-15. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481 Masehi atau 886 Hijriah dan dimakamkan di Kampung Ampel Denta, Surabaya. Namun, cahaya dakwahnya tidak padam. Hingga kini, pesantrennya menjadi sumber inspirasi ribuan santri, dan makamnya diziarahi oleh umat dari seluruh penjuru. Ia meninggalkan warisan abadi, bukan istana, melainkan pesantren, bukan kekuasaan, melainkan peradaban akhlak. Ia menyalakan pelita, bukan membakar api. Karena dakwah sejati bukan menaklukkan, tetapi menyinari. Kiai Haji Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Dari Samarkand ke Champa, dari Champa ke Gresik, dari Gresik ke Ampel, dan dari Ampel ke seluruh Nusantara. Begitulah perjalanan cahaya itu menyebar. Sunan Ampel telah menata pondasi Islam di tanah Jawa dengan ilmu, kasih, dan adab. Ia bukan hanya guru para wali, tetapi juga arsitek ruhani peradaban Islam Nusantara.